salam jumpa lewat media. Halo, berjumpa lagi bersama saya, Santi Atma Teresa atau biasa dipanggil Teresa, calon guru penggerak Angkatan 10, wilayah Jakarta Timur, kelas 077B, dalam tugas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Saya tetap didukung oleh Ibu Sinta sebagai pengajar praktik dan Pak Irfan sebagai fasilitator. Kali ini saya mempersembahkan refleksi pengetahuan. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional ini, saya semakin memahami bagaimana emosi, perilaku dan hubungan sosial berkembang pada anak-anak dan remaja. Dan akhirnya, saya memiliki panduan strategi untuk membantu murid mengembangkan kompetensi sosial dan emosional mereka, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya jadi paham bahwa kompetensi sosial dan emosional sangat penting untuk kesuksesan belajar dan perkembangan holistik murid. Di samping itu, lewat pembelajaran modul ini, keterampilan saya diasah untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif, di mana murid merasa dihargai, dihormati, dan diterima. Selain itu, saya juga dilatih untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan murid, sehingga murid merasa nyaman untuk belajar dan mengeksplorasi diri mereka, serta secara eksplisit mengajarkan dan memodelkan kompetensi sosial dan emosional kepada murid, seperti bagaimana mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan orang lain. Belajar modul PSE ini membuat saya sebagai pemimpin pembelajaran perlu menunjukkan sikap peduli dan berbelas kasih kepada murid. Saya juga diingatkan untuk menunjukkan kesabaran dan pengertian terhadap murid yang sedang berjuang dengan masalah sosial dan emosional. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya diingatkan selalu terbuka untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang PSE ini. Dengan adanya pemimpin pembelajaran yang kompeten dalam bidang PSE, sekolah dapat menciptakan budaya belajar yang positif dan inklusif, meningkatkan hasil belajar murid, dan mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang sukses, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE merupakan elemen penting dalam pendidikan Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran diferensiasi, seperti berikut. Pertama, baik PSE maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. PSE membantu murid mengembangkan kompetensi sosial dan emosional yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Kedua, guru penggerak perlu mandiri dalam mengembangkan program PSE di sekolahnya, namun juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. PSE memberikan kerangka kerja dan strategi yang dapat membantu guru penggerak dalam menjalankan peran mereka secara efektif. Ketiga, PSE membantu murid mengembangkan keterampilan yang penting untuk masa depan, seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan visi guru penggerak untuk mempersiapkan murid menjadi individu sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Keempat, PSE dan budaya positif saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. PSE membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional
yang mereka butuhkan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain, sedangkan budaya positif menciptakan norma dan nilai yang kondusif untuk pembelajaran. Terakhir, PSE membantu guru memahami kebutuhan belajar murid secara lebih mendalam, termasuk kebutuhan sosial dan emosional murid. Hal ini penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, di mana guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Dengan menerapkan PSE di sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bertanggung jawab, serta berpusat pada murid, sehingga semua murid dapat berkembang secara optimal dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa mengelola emosi murid adalah tanggung jawab guru semata. Sehingga saya seringkali menegur murid dengan keras ketika mereka menunjukkan emosi yang negatif. Setelah mempelajari modul ini, ternyata mengelola emosi murid membutuhkan kerjasama antara guru, murid, dan juga orang tua. Sehingga saya mulai menerapkan strategi-strategi untuk membantu murid mengelola emosinya secara positif. Berdasarkan pemahaman saya tentang kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being di sekolah, berikut 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Pentingnya memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap murid memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Murid perlu merasa aman dan nyaman di sekolah agar mereka dapat fokus belajar dan berkembang. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan. Sekolah juga perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani masalah bullying dan pelecehan. Ketiga, membangun hubungan positif antara guru, murid, dan orang tua. Hubungan yang positif antara guru, murid, dan orang tua sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan kesejahteraan murid. Guru perlu membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati dengan murid, dan orang tua perlu dilibatkan dalam proses pendidikan murid. Berikut beberapa contoh penerapan ketiga hal tersebut di sekolah. 1. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman murid, tidak hanya mengandalkan tes tertulis. 2. Sekolah dapat menyediakan ruang belajar yang nyaman dan kondusif, seperti taman bermain dan ruang belajar kelompok. 3. Guru dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam untuk memenuhi minat dan bakat murid. 4. Sekolah dapat mengadakan program anti-bullying dan edukasi tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati. 5. Guru dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan belajar murid. Berikut beberapa perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Membuat kelas menjadi tempat yang aman dan inklusif. Saya akan menciptakan lingkungan kelas yang dimana semua murid merasa dihargai, dihormati, dan diterima. Saya akan menerapkan kebijakan anti-bullying dan edukasi tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati. Kedua, membangun hubungan yang positif dengan murid. Saya akan berusaha untuk membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati dengan murid. Saya akan meluangkan waktu untuk mengenal murid secara individu dan memahami kebutuhan mereka. Ketiga, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum. Saya akan membantu murid mengembangkan keterampilan seperti
kesadaran diri, manajemen diri, empati atau kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya juga akan berbagi praktik baik. Saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta bagaimana mengajar dengan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Kedua, saling mendukung dan memberikan semangat. Saya akan saling mendukung dan memberikan semangat kepada rekan sejawat dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Ketiga, berkolaborasi dalam mengembangkan program Hari Berbagi. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional murid-murid di sekolah kami, yakni Hari Berbagi. Pembelajaran sosial dan emosional bagaikan benang merah yang menghubungkan berbagai elemen penting dalam pendidikan, mulai dari pemikiran belajar Dewantara hingga budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan TSE secara komprehensif, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkarakter. Kini saatnya untuk melangkah dari pemahaman ke aksi. Jadikan TSE sebagai kompas untuk menuntun kita dalam mendidik murid-murid kita, bukan hanya untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga menjadi individu yang utuh dan berkarakter mulia. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam membangun masa depan yang cerah. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.